Kalau ada waktu jangan biarkan diri ini hanya tidur. Padahal kecuali kalau memang istirahat. Kan gitu. Kalau panjenengan bersandar kepada malaikat Mikail. Kejaba nek percayane jenengan mung mata pelajaran, karena agama selama ini ditafsiri mata pelajaran. Kamu coba tanya anak kamu yang kelas 2 SD. Apa untuk agama Islam itu mata pelajaran, Bu? Kan begitu. Maksudnya ya kan di SD itu kan ada IPA, ada IPS, ada bahasa Arab, ada fikih, ada hadis, ada agama Islam. Jadi agama Islam itu adalah mata pelajaran. Selama ini kan itu. Ya kecuali kalau memahami malaikat Mikail hanya untuk pertanyaan, untuk ujian, ya pembagi rezeki malaikat Mikail. Realisasi ini piye? Di malaikat Mikail tuh, di mangkonane. Panggoe. Manggone nek kowe gelem nyambut gawe. Gitu aja. Wujudnya sapa? Nek menyambut gawe ya berarti malaikat Mikail bareng karo kowe. Kan ngono lho, penak ngono diomongi kok ya. Kisahate gak entuk nesu lho ya. Ya beda. Nesu nggunen dhewe. Kecuali ini ison jabak, umpamane malaikat Mikail, bersama pada malaikat pembagi rezeki. Nah, terus kan menjadi memisah kehidupan agama dan kehidupan dunia. Gitu. Orang-orang yang cinta kepada iman, maka dia akan mengingkari dan benci kepada kekafiran. Artinya bahwa dia akan terbuka lapang dada, akan memberdayakan diri, komunikasi, peduli, mandiri, berdaulat. Itu. Maka dikatakan menggunakan kalimat kafir, fasik, dan al-isyan. Jadi menggunakan kalimat al-isyan. Tidak mendurhakai. Al-isyan itu orang yang cinta kepada iman tidak mendurhakai potensi yang telah Allah anugerahkan. Potensi otak, potensi mata, potensi telinga, potensi mulut untuk bertanya, potensi tangan untuk skill, potensi tanah untuk ditanami, dan seterusnya. Gak mengingkari. Saat menemui kendala-kendala, itu kehendaknya Allah adalah supaya kamu menjadi dewasa dan menjadi cerdas secara spiritual, cerdas secara fitrah. Cobaan dan ujian bagi mereka yang ulul albab akan mencerdaskan hati nuraninya, supaya tidak lekat pada kelekatan duniawi. Wujudnya kelekatan itu bangga-bangga dengan dunia. Jika yang diincar tidak diperoleh, tidak mutung, tidak putus asa. Itu tes case-nya seseorang itu melekat kepada dunia atau tidak, itu pada saat kita mengejar sesuatu kita tidak memperoleh, kita nggak mutung, nggak putus asa. Saat memperoleh juga tidak akan riak sum'ah, berbangga-bangga. Itu berarti dia wujud dari satu proses kedewasaan. Li kaila tak sauma fatakum wala tafrahu bima atakum. Yang gitu ta. Nanti nggak akan terjebak kelekatan kepada dunia.
Untuk apa sih kebetulan kita hidupnya kita jalani? Kok tampak rumit? Rumit itu kalau kita memandangnya secara nafsiyah. Sebenarnya kehendak Allah itu untuk menyimpelkan kehidupan ini simpel. Rogo di dunia jalan normal sebagai apa, menjadi apa, diperintahkan secara sunatul rasul, punya akhlak, punya adab, punya kepedulian. Itu pada saat kita punya akhlak, punya adab, punya peduli, rukun toh. Sopo sih wong sing gak pengen rukun? Sopo coba? Dek pengen rukun kabeh? Nggih? Enek sing pengen tukaran? Enggak toh? Iya. Kabeh kan ingin rukun. Terus mulo ojo benci, ojo iri. Terus dikatakan ngajine abot gak entuk iri, gak ada dengki ngono apa? Ya memang Quran yang ngono toh. Jadi karena Allah menghendaki supaya damai dan tentram untuk sisi yang lahiriah jasad ini, kehidupan yang lahir jasad ini. Lakukan secara normal, secara baik apapun yang kamu ingin lakukan terkait dengan masalah jasad untuk berbuat baik. Ini pada saat diajak ngaji ojo ros-ros oteri dengki. Kadang kok angel, pamannya kan begitu, atau abote kan gitu. Abote ndi to? Wong mandak ngilangi ros-rose mosok angel sih. Kowe gak seneng karo si A. Abote ndi sih ngilangi? Rilek wae. Enek benci guyu lah. Tiba ya aku ya sik duwe benci barang ya. Rilek ae mbok gedenge mbok sandingi mbok cedhaki. Atiku lho benci karo kowe weding mbuh ki nyapa ki. Kowe nek enek kancamu sing muni ngono, heeh to, tak ewangi nyilaki gitu. Ngono wae. Nyantai. Kita menjadi berat karena kita mendramatisir sesuatu. Engko gek aku gak ditompo, gek aku dilokke kan begitu. Tapi nek we relax, we gedeng karo kancamu paranono. Engko nek terus terang blak-blakan. Sebenarnya saya dengan kamu itu punya rasa gedeng banget iki. Heeh toh. Piye ki ngilang iki? Wis sing tak ilangi apa aku sing ilang? Gitu. Kalau kamu gak suka kepada seseorang, yang paling penting jangan mudah diucapkan kepada orang lain. Untuk supaya orang lain tuh tahu bahwa kamu tuh benci kepada dia. Hindari ini. Saat kamu mengucapkan, maka otak kamu telah bekerja, sarafnya telah terhubung, maka itu semakin berat. Saat kamu kendalikan, kamu benci kepada seseorang, gak kamu ungkapkan, berusaha jangan sampai terlontar, maka stempel yang berupa terhubungnya saraf neurit di dalam otak kanan dan kiri, jika ini tidak menyatu, kamu memohon, memungkinkan itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi kamu kalau jadikan sebagai bahan rasan-rasan omongan ke sana sini, kehidupan kamu akan semakin berat. Energi yang dimunculkan itu juga akan menjadi energi negatif. Sehingga kamu akan diputari energi negatif. Disebut sebagai energi syaitan. Kan itu. Karena kita orientasinya adalah ingin selamat. Tujuan kita supaya kembali kepada Allah selamat. Menyatakan selamat menyatu dengan Tuhan. Maka kalau kita ada perilaku-perilaku dunia yang tidak menjadikan damai, tidak menjadikan tentram, dan penyebabnya adalah kita, padahal kita tuh pengen selamat, ya kita tinggal menertawakan diri sendiri. Kalau kamu bisa melihat indahnya perbedaan, bahkan indahnya
rasa nggak seneng resles dengan orang lain, indah. Kamu menghidupi jalan ini indah kok. Indah. Kadang ya aneh loh kita itu sebagai manusia. Tadi saya ngomong di depan, pengen duwe anak soleh, tapi caranya nggak soleh. Kita pengen bahagia, kita tahu bahwa yang namanya marah, putus asa, dengki, benci, dendam, semuanya tahu. Itu nggak enak di dalam dada. Leres? Leres ya? Namanya dendam, benci, iri, dengki, anyel, marah, kecewa. Itu kamu merasakan, kamu kan nggak ingin itu toh. Kamu kan nggak ingin marah, kamu nggak ingin kecewa. Kamu nggak ingin dendam, bener toh? Bener kan? Tapi cara yang kita lakukan, kenapa kalau ada anak yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, walaupun itu anak kamu sendiri bahkan, terus gue nesu, mbok ki apa? Cirimu nesu itu gak penak. Ciri ini putus asa iku ya ora penak. Lah kok cik mbok lakoni? Kowe ngandani anakmu, ngandani santrimu, ngandani siswa, mbok kandani, nganti kowe kok meneng, lagi enak cah, mutung aku wis putus asa. Jirine putus asa ki gak penak. Lah nyapa nek kowe nyambut gawe, terus nandur, kena penyakit, nandur, kena ama, nandur. NPK-ne munggah, nandur, NPK-ne langka, nandur kena banjir, terus kowe pegel, ya toh? Terus mutung, leres. Jirimu mutung kowe gak penak. Lah nyapa dek mutung? Lah kalau memang mutung itu gak enak dan gak nyaman, putus asa itu gak nyaman, tandur, dintekne manuk, tandur neh, tekne manuk, tandur neh. Ya wes ngono gak apa-apa toh. Wong putus asa itu gak enak. Ya? Rumusnya kan ngono jirine ditakoki putus asa itu gak nyaman, gak enak, kecewa juga gak enak. Kok bolak-balik kecewa? Urung pandemi tokone laris, tanggapane rame. Mbasa pandemi tanggapane sepi. Sing mbok pegeli sapa? Ya les garek nglakoni wae. Karo nyamu karo pasangan karo bojomu. Duh pandemi ta. Gak payu-payu, ma, piye to ma? Lah nggih. Wis jawab ngene. Alah Pak, nyantai ya Pak. Gak ada sing payu, ora apa-apa. Aku gak mangan apa? Ya rasah mangan. Terus nek gak mangan piye? Ya rasah piye-piye. Lah nek mati, alah garek mendem ae. Relak gitu aja lah. Wah, iso ngono tuh indah banget iki. Kok dok gak nganggo masker? Ah, mati ya mandak palingnya dipendem. Ah, relax wae lah. Nyantai. Ngopo digawe ruwet. Ya orang itu kadang kan wani mati, wani aku wani luwe engko sik. Itu. Banyak orang berani mati tapi gak berani lapar. Ma ja'alallah li rajulin min qalbani fi jawfihi. Kita menjalani kehidupan berdunia ini, orientasi kita adalah untuk selamat kembali kepada Tuhan. Untuk dapat selamat kembali kepada Tuhan, ma ja'alallah. Allah tidak menjadikan di dalam dada manusia itu ada dua, ada hati
Masya Allah, Allah tidak menjadikan di dalam diri seseorang itu ada dua hati dalam satu rongga. Jadi kalau hati sanubari yang berfungsi maka nuraninya mati, jika nurani yang berfungsi sanubarinya mati. Bahwa dari diri kita manusia ini, di dalam ini ada dua hati dalam satu rongga. Akan tetapi jika di dalam rongga ini hati nurani yang berfungsi, sanubarinya pasti mati. Jika nuraninya itu yang berfungsi, sanubarinya pasti mati. Cuman masalah hati sanubari itu adalah hati yang berkaitan dengan daging, dengan kelahiran jasad. Hati sanubari itu adalah berkaitan lahirnya bareng dengan jasad. Maka terungkap bahwa siapa yang dilahirkan dari daging, maka perolehannya juga daging di Yohanes 9. Kemudian pada saat seseorang itu lahirnya ruh, maka dia juga perolehannya adalah ruh. Kerajaan Tuhan hanya bagi mereka yang dilahirkan secara ruh. Pada saat yang berfungsi hati sanubari, iri, dengki, dendam, merasa diri paling hebat, merasa diri yang paling suci, merasa lebih cukup dari siapapun. Saat hidup dikendalikan oleh hati sanubari, maka koneksinya hidup ini tujuannya adalah untuk memenuhi kesenangan-kesenangan semata, angka-angka. Pada saat yang berfungsi itu adalah hati nurani, nur aini, hati untuk melihat keberadaan diri Tuhan, hati yang digunakan untuk mencintai Tuhan. Tapi di dalam kalimat hati nurani, hanya cinta terjadi jika kenal. Banyak orang berpuisi, indah, kata-kata naratif sangat indah tentang cinta. Oh, setiap kali saya memandang warna pink, yang tampak adalah engkau. Kemanapun saya menghadap, yang tampak adalah kamu. Di dalam diriku yang ada adalah kamu. Cintaku hanya untuk kamu. Saya hanya akan menuju kepada kamu. Maka indahnya hanya jika kamu di sampingku. Di ngarepmu enak sapi, kamu adalah cintaku. Pada saat tentang hati nurani itu masalah cinta. Cinta kita kepada kebendaan didasarkan pijakan atas cinta kepada hati nurani kepada Tuhannya. Akan tetapi di dalam hati nurani bisa mencintai hanya ada satu syarat, yakni at-ta'atun ma'rufah, yakni mengenal. Cinta hanya dapat terjadi jika kita mengenal. Benci pun juga telah mengenal, ya toh? Benci pun juga nek mengenal kok. Kadang kan begitu, nek gak kenal itu ya memang perilaku kadang itu ya. Tapi kadang itu mengenal juga menjadi benci, kok awalnya seneng, kayak wong dadi manten awalnya, wih itu widodarimu kan ngono toh. Mbok wis 2 tahun, alah setanmu kan gitu. Saat cinta kita letakkan di dalam hati sanubari atau nafsiyah, maka ada masa usangnya, ada masa pakainya, ada umurnya, ada ajali musamanya. Tapi jika cinta kamu dasarkan cinta sejati murni,
Cuman cinta sejati itu sebenarnya cinta hati nurani karena kepada Tuhannya, mengenal Tuhannya. Aja salah, engkaulah cinta sejatiku. Biar gedes, Pak. Cinta sejati itu saat mengenal Tuhannya. Sehingga apapun yang kita lakukan itu karena cinta kepada Tuhan. Hanya ada satu syarat, kenal. Masalahnya bahwa di dalam setiap diri itu ada hati. Ada dua yang difungsikan untuk menyatakan kembali selamat itu hati nurani. Hati nurani. Jadi torekoh itu adalah fungsinya hati nurani mencinta kepada Tuhannya yang punya nama Allah. Sehingga keberadaannya berada di dalam dada. Kalau kita bertorekoh, itu seperti kalau bertorekoh kopi, karena kamu cinta kepada kopi, maka kamu bergerak syariatnya untuk mencari kopi. Itu namanya kamu bertorekoh kopi. Tapi kalau kamu mengatakan kopi itu wirid, bukan zikir. Zikir itu karena cinta. Dia telah dikenali di dalam hati. Saat itu diingat-ingat, itu menjadi jalannya hati nurani. Jadi torekoh itu jalannya hati nurani, bukan perbuatannya jasad. Kalau perbuatannya jasad, syariat. Namanya syariat. Kan begitu. Itu syariat. Oke. Kemudian fadriba bainahum bisulin bain batinuhu fihi rahmah. Kehidupan beragama yang kita jalani. Supaya berada dalam sebuah keselamatan bahwa fadriba bainahum bisulin bain batinuhu fihi rahmah. Dari setiap diri manusia itu ada pintu yang dijadikan pintu pulang kembali kepada Tuhannya berada di dalam dadanya sendiri-sendiri. Pintu pulangnya berada di dalam dadanya sendiri. Bisilun babun batinuhu fi rahmah. Setiap batin dari manusia itu ada pintu pulang, pintu rahmah. Ini berkaitan dengan meninggal dunia. Ini saya buka di sini kan. Jadi orang yang kita butuh antisipasi. Kalau orang itu sudah enggak takut nek mati, selamat opo ora itu dituturi gak kena. Dinasihati enggak bisa. Aku pakai bahasa Jawa sih. Protes enggak ya? Jadi pada saat kita tidak takut dengan masalah mati, kita enggak ada sense dekat dengan kematian nanti seperti apa. Cuman masalahnya mestinya adalah kepastian mati itu satu-satunya di dunia ini yang pasti itu dalam masalah mati. Pasti setiap orang itu akan mati. Kemudian mengenai selamat dan tidak selamat seharusnya juga harus dalam kepastian. Pasti, wah ini benar, ini salah, itu pasti bukan prasangka. Bukan kira-kira, harus berada di dalam kepastian. Bagaimana supaya di dalam kepastian itu? Bahwa fadril bainahum batinuhu fi rahmah. Setiap diri itu ada pintu pulang. Jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis masa pakai di dunia, maka pintu pulang ini adalah jalan untuk kembali kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Tapi jika ruh itu enggak tahu pintunya, bahwa di dalam diri itu ada pintu pulang, maka ruhnya terusir keluar. Diusir keluar. Saat ruh keluar dari tubuh yang seharusnya jika rojiun itu adalah masuk ruh kembali kepada Tuhannya.
Tapi jika keluar itu adalah terusir keluar. Dimanapun Bapak Ibu, namanya pulang itu masuk. Nah enek kalau ada orang keluar rumah ditanya, "Kowe arep kowe nyapa kok metu?" "Mulih kuwi jenenge wong gendeng." Gitu loh. Terusir namanya. Ruh itu masuk. Saat ruh keluar, itulah disebut, entah masuk atau keluar, disebut yaumul qiyamah, yaumul ba'ats. Itulah disebut sebagai as-sa'ah. Itu yang disebut sebagai hari kiamat, hari kebangkitan. Ya pada saat seseorang atau saat kita atau meninggal dunia dipaksa atau dengan senang hati dalam ketaatan, maka senang hati ketaatan ya berarti mulih. Jika dipaksa berarti keluar, maka ini akan merasakan akibat hebat jika dia keluar. Yaitu namanya yaumul qiyamah, yaitu yaumul ba'ats. Itu sadar, waduh jatuh no, kan begitu, tersadar. Setelah ternyata inti manusia yang berada di dalam jiwa sudah terpisah dengan raga, baik itu meninggalkan atau masuk, maka menjadi jelas. Maka kalimatnya laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa fihim rasul. Anugerah terhebat kehidupan di dunia ini adalah bagi seseorang saat bertatap muka bertemu Rasul. Laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa, saat bertatap muka dengan Rasul atau yang mewakili. Laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa fihim rasulan alaihim, yang ada di antara mereka, fihim dari kalangan mereka sendiri, yatlu alaihim yang akan membacakan situasi dan kondisi dan cara menyikapi keadaan dan situasi yang sedang dihadapi. Itu alaihim ayatih wa yuzakkihim, supaya seseorang itu berada di dalam kesucian dan bersihnya hati. Wis iki arepe diingkari piye iki, ayat iki nyulek. Hati lakot, anugerah terhebat saat dipertemukan yang wenang hak sebagai wakil resmi Tuhan. Sebab jika tidak bertemu dengan wakil resmi Tuhan, seseorang berada di dalam dona, di dalam prasangka. Dan setiap prasangka tidak akan menyentuh sedikit pun al-haq, kebenaran Tuhan. Ayatnya kan demikian. Sering saya sampaikan. Pasti kira-kira. Prasangka itu mesti kira-kira. Tafsir kan kira-kira. Maka sampai ungkapan bahwa man adlama iman iftaro bla 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 begitu ya, daripada kepanjangan, bahwa orang yang disebut ndolim adalah orang yang berada di dalam prasangka tanpa ikatan nyata, persaksian keberadaan dia tidak tahu, tidak kenal, akan tetapi merasa kenal. Itulah disebut dolim. Masuk akal enggak? Kowe iki ora roh kopi, sok ngomong kopi, kowe iki ora kenal karo apa? Sapa pamane? Kamu tuh enggak kenal kepada si A, kamu cerita tentang si A koyok kenal-kenal lo. Kowe iki ora kenal cenil, cerita cenil koyok kenal-kenal lo. Wah, cenil itu enak banget loh, itu nikmat banget loh cenil Kediri itu.
Itu enak dan nikmat. Oh ya, iya, itu dibuat dari padi kualitas nomor wahid. Oh iya, iya. Dimasak oleh ahlinya dengan kandungan nutrisi dan gizi demikian. Ujung-ujungnya sampean wis tau rono urung. Kuwi mau wegelne wong ngono kuwi. Wis tau ngrasakne urung. Kuwi jenenge dolim. Wa man adlama min iftara 'ala Allah. Saat orang dolim menyampaikan sesuatu kola awhiya ila walam yuha ilaih, dia menyampaikan kebenaran dari hasil prasangka kira-kira, kemudian mengatakan yang disampaikan itu adalah seperti wahyu yang telah diberikan kepada yang hak dan wewenang. Ini di surat Al-An'am 93. Kola seangjala misal, kemudian mereka mengatakan, saya juga akan menyampaikan seperti yang diturunkan ma'angzalallah, yang diturunkan Allah, yang telah diterimakan kepada Rasulnya. Saat orang dolim yang berani mengatakan demikian, walau taro iddolimuna fi ghobratul maut, saat mereka menyatakan sakratul maut, maka mereka terperanjat hebat, kaget, sama sekali tidak mengira jumlah. Walau taro iddolimuna fi ghobratul maut, saat mereka mengalami sakratul maut. Kenapa dikatakan bahwa saat sakratul maut itu terjadi gejolak hebat? Karena orang yang kembali kepada Tuhan tidak terjadi gejolak. Wes saiki titen-titenan. Nek orang itu dilebokne rumah sakit jiwa, wi wong adem apa wong gejolak?